Dikisahkan seorang polisi muda bernama Ichabod Crane yang dikirim dari New York ke sebuah kota kecil bernama Sleepy Hollow. Misinya adalah menyelidiki rangkaian kasus pembunuhan keji yang ditengarai pelakunya menyerupai sosok legendaris si penunggang kuda, hantu tanpa kepala. Mendapatkan mandat dari sang hakim untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut, akhirnya pagi itu juga Crane berangkat dengan menumpangi sebuah kereta kuda menuju Sleepy Hollow. Sesampainya di Sleepy Hollow, Crane pun bertemu dengan Balthus Van Tassel yang mana orang yang akan memberikan tumpangan pada Crane selama ia menyelidiki kasus kematian tidak wajar di Sleepy Hollow. Singkat cerita, Crane memulai penyelidikannya dengan menemui Balthus Van Tassel dan juga 4 orang tokoh masyarakat yang akan ia interogasi terlebih dulu. Gerak-gerik yang aneh pun diperlihatkan oleh 4 tokoh masyarakat yang terlihat gugup saat Crane mengurai kasus yang terjadi di Sleepy Hollow. Para tokoh ini pun membenarkan akan kasus teror yang sedang terjadi di kota mereka, di mana kepala para korban bukan hanya terpisah melainkan juga hilang. Mitosnya, kepala para korban dibawa oleh si penunggang berkuda tanpa kepala ke neraka. Melihat ekspresi wajah Crane yang kebingungan, Balthus pun bercerita jika si penunggang kuda tersebut merupakan seorang tentara bayaran dari Hessian yang dikirim oleh penguasa Jerman ke Sleepy Hollow untuk menjaga orang Amerika dari perbudakan bangsa Inggris. Namun sayangnya, si penunggang kuda lebih suka membantai ketimbang melaksanakan perintah dari atasannya. Singkat cerita, si tentara Hessian tersebut akhirnya menemui ajalnya saat musim dingin tahun 1979. Melihat tingkah Crane yang aneh, pendeta Steinweg lalu memberikan sebuah Alkitab pada Crane dan memintanya untuk membaca kitab tersebut. Yang mana di dalamnya juga terdapat silsilah dari keluarga Van Tassel yang mungkin bisa dijadikan petunjuk untuk Crane. Malamnya, hantu kepala buntung kembali melakukan teror di mana ia memburu seorang warga Sleepy Hollow yang bernama Masbeth. Keesokan harinya, berita kematian Masbeth akhirnya sampai di telinga Crane. Sesampainya di TKP, dengan mata kepalanya sendiri Crane melihat jenazah Masbeth yang terbujur kaku tanpa kepala. Crane pun bergegas melakukan autopsi kilat pada mayat Masbeth. Tapi karena hasil yang nihil, mayat Masbeth akhirnya segera dimakamkan pagi itu juga. Akibat kematian Masbeth, Crane akhirnya dipertemukan oleh putra Masbeth dan mengajak si bocah untuk ikut bersamanya selama di Sleepy Hollow. Crane yang saat bertemu dengan Masbeth Junior masih di area pemakaman, tiba-tiba dihampiri oleh Phillips yang mengatakan jika Masbeth bukanlah korban keempat, melainkan korban kelima yang ada dalam 4 kuburan. Penasaran dengan maksud ucapan Hakim Phillips, Crane kembali ke makam bersama beberapa orang saat subuh. Ia akhirnya menyadari jika salah satu mayat tersebut adalah seorang janda bernama Winship, yang mana saat terbunuh ia sedang mengandung. Malam harinya, saat Crane akan kembali ke penginapannya, ia bertemu dengan hantu tanpa kepala yang kemudian mengejarnya masuk sampai ke dalam hutan. Tapi rupanya itu hanyalah akal-akalan Broom untuk menakut-nakuti Crane. Scene lalu berpindah di mana Crane tiba-tiba sudah berada di rumah Balthus dan di sanalah ia bertemu dengan Katrina, putri dari Balthus. Sayangnya tidak banyak informasi yang Crane dapatkan dari Katrina selain sebuah tanah warisan yang diwariskan oleh keluarga Garrett kepada sang ayah. Malam harinya, Crane memata-matai 4 tokoh masyarakat yang terlihat beradu argumen di dalam sebuah ruangan. Tidak berselang lama, Crane melihat Hakim Phillips keluar dan pergi mengendarai kereta kudanya. Merasa ada yang aneh, Crane lalu mencegat Hakim Phillips di tengah perjalanannya. Tanpa berlama-lama, Crane segera mencecar beberapa pertanyaan tentang janda Winship yang sedang mengandung serta siapa ayahnya. Namun, belum sempat menjawab tiba-tiba hal mengerikan terjadi.
Tewasnya sang hakim dengan kepala terpotong tepat di depan mata Crane akhirnya membuatnya mau tidak mau percaya jika hantu tersebut memang benar dan nyata. Lucunya setelah mengalami peristiwa yang mengerikan malam itu, Crane mulai jatuh sakit. You don't know because you were not there. I saw him. Tidak berselang lama, Crane yang sempat bermimpi buruk tiba-tiba terbangun dan kembali menemui Balthus CS di lantai bawah. Ia mengatakan akan mencari kuburan si penunggang kuda dan mengajak Balthus CS. Tapi sayangnya tidak satupun yang bersedia ikut bersama Crane. Akhirnya dengan ditemani Masbeth, Crane mencari kuburan tersebut hanya berdua saja. Memasuki hutan, Crane dan Masbeth mendatangi sebuah gua kecil yang ditempati oleh seorang dukun wanita. Tiba-tiba si dukun menyuruh Masbeth untuk keluar dan meninggalkan mereka di dalam. Bingung, Crane melihat si dukun tiba-tiba memborgol tangan kanannya dan tidak lama kemudian inilah yang terjadi. You seek the warrior horseman. Follow the Indian trail knives. Follow to the horseman's resting place. Crane bergegas keluar dari gua tersebut dan bersama Masbeth ia mencari hutan mati sesuai arahan dari si dukun. Sesampainya di tengah hutan, langkah Crane terhenti karena dari kejauhan ia melihat seorang berjubah putih senada dengan warna kudanya. Ternyata saat kupluk diturunkan, orang itu tidak lain adalah Katrina. Ia sengaja menyusul Crane dengan alasan tidak ada satupun warga Sleepy Hollow yang mau menemaninya. Selang beberapa saat, mereka akhirnya berhasil menemukan pohon mati yang dimana di sanalah kuburan hantu kepala buntung berada. Crane menemukan hal aneh saat ia meraba pohon mati dan ternyata batang pohon mengeluarkan darah. Crane yang terus menebang pohon dengan kapak akhirnya mendapati fakta jika ternyata di dalam pohon tersebut kepala para korban hantu kepala buntung ada di dalamnya. Makin penasaran, Crane lantas naik ke atas dan menggali kuburan hantu kepala buntung. Fakta lainnya yang tidak kalah mengejutkan adalah tengkorak si hantu ternyata lenyap dan hanya meninggalkan kerangkanya saja. Melihat hal itu, Crane pun menyimpulkan jika si hantu mencari-cari kepalanya yang hilang yang kemungkinan kepala tersebut sudah dicuri oleh seseorang. Dan tiba-tiba hal mengerikan pun terjadi. Crane yang melihat hantu kepala buntung keluar dari pohon berusaha mengejar arah larinya. Tapi sayang si hantu terlalu jauh untuk dikejar. Scene kembali ke kota Sleepy Hollow di mana malam itu suasana tampak lengang. Dan tiba-tiba sebuah kejadian mengerikan terjadi di rumah keluarga Killian. Berhasil memenggal kepala Killian dengan sadis, hantu kepala buntung kemudian mencari istri Killian yang bernama Beth. Tahu jika nyawanya tidak mungkin selamat, Beth buru-buru menyelamatkan putranya masuk ke dalam ruang bawah tanah. Nasib tragis rupanya juga dialami oleh sang putra karena meskipun telah bersembunyi, nyatanya hantu kepala buntung tetap berhasil mengendus keberadaannya. Broom yang malam itu sedang berpatroli sempat mendengar teriakan si bocil sebelum ditebas lehernya. Tapi sayang, ia datang terlambat karena hantu kepala buntung telah menghabisi seluruh keluarga Killian malam itu. Tidak tinggal diam, Broom berusaha menembaki hantu kepala buntung. Sayangnya, upayanya gagal karena yang ia serang bukanlah manusia biasa. Tidak berselang lama, Crane tiba di rumah Killian. Ia pun mengajak Broom untuk pergi saja karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkan seorang hantu. Dalam pelarian, ternyata nasib buruk menimpa Broom dan juga Crane. Crane yang terluka kembali menyaksikan aksi kejam hantu kepala buntung yang menembas leher Broom tanpa ampun. Singkat cerita, Crane berhasil selamat dan dirawat oleh keluarga Balthus. Tiba-tiba Crane mengatakan kepada Balthus CS dan Katrina bahwa ia menemukan sebuah fakta jika hantu penunggang kuda membunuh korbannya sesuai dengan perintah dari orang yang mengendalikannya, yaitu orang yang telah membawa tengkorak kepalanya.
Tapi sayang, ucapan Crane dianggap oleh Baltus CS jika ia sedang mengigau. Keesokan harinya, Crane kembali melakukan penyelidikan akan kasus yang sedang ia coba untuk pecahkan. Ia pun mencoba untuk mengurai tiap tokoh masyarakat yang kemungkinan terlibat ke dalam sebuah catatan di bukunya. Selang beberapa saat, Crane lalu mengajak Masbeth mendatangi kantor seorang notaris untuk menanyakan tentang surat wasiat terakhir milik Van Gareth. Sang notaris hanya mengatakan jika isi surat wasiat tersebut mengatakan jika seluruh hartanya akan diserahkan kepada sanak keluarga terdekat saja. Namun anehnya, Masbeth menemukan tas milik ayahnya ada di kantor sang notaris. Selain itu, ia juga menemukan sebuah surat wasiat asli dan juga sebuah akta nikah milik Van Gareth dan juga janda Winship. Ternyata di surat wasiat tertulis jika harta akan diwariskan kepada si janda dan juga anaknya yang belum lahir. Perlahan namun pasti, Crane akhirnya berhasil menyimpulkan kasus yang sedang ia hadapi. Kasus ini memang berkaitan dengan para korban dan tentunya tujuan utama dari si pembunuh adalah karena ia ingin menguasai harta warisan milik Van Gareth serta menghilangkan jejak. Itulah sebabnya kenapa pelaku menggunakan jasad si penunggang kuda setelah sebelumnya ia mencuri kepalanya untuk dijadikan perantara menghabisi nyawa orang-orang di sekitar Van Gareth. Di hadapan sang notaris, Crane juga meneriakkan dengan lantang jika pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Baltus Van Tassel. Pulangnya dari kantor notaris, Crane mendapati Katrina telah berada di dalam kamarnya saat itu. Tanpa menaruh curiga, Crane meletakkan dokumen sebagai barang bukti di lacinya. Tiba-tiba, sebuah laba-laba muncul dan hendak masuk ke kolong lantai. Crane menyuruh Masbeth untuk mengusir hewan tersebut. Tapi alih-alih mengusir, ia malah menemukan sebuah mantra yang menurutnya itu adalah sebuah sihir yang disebut sebagai mantra jahat. Masbeth mengatakan jika ada orang yang sengaja mengirim santet kepada Crane. Menjelang tengah malam, Crane memergoki seseorang keluar dari rumah dan masuk ke hutan. Karena penasaran, ia dan Masbeth mengikuti orang tersebut masuk ke dalam hutan. Dengan mata kepalanya sendiri, Crane melihat Nyonya Baltus tampak sedang mantap-mantap dengan seorang lelaki. Awalnya, Crane ingin menegurnya, tapi ia mengurungkan niatnya dan memilih kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Crane terkejut karena surat wasiat yang ia simpan di laci telah hilang. Ternyata Katrina yang mengambilnya dan membakar barang bukti tersebut. Alasannya, ia tidak mau Crane menuduh ayahnya sebagai pelaku dari semua kejadian di Sleepy Hollow. I curse the day you came to Sleepy Hollow. Misteri kematian para korban dengan kepala terpenggal nyatanya masih belum bisa dipecahkan oleh Crane meskipun ia sudah mengantongi nama-nama orang yang terlibat di dalamnya. Hingga suatu ketika, Crane datang menemui Nyonya Baltus untuk membicarakan soal Katrina. Tapi pembicaraan pun berubah saat tiba-tiba Nyonya Baltus menanyakan kepada Crane perihal kejadian di tengah hutan. Nyonya Baltus mengatakan jika ia tahu jika Crane memergokinya semalam. Ia pun meminta Crane untuk berjanji tidak menceritakan apa yang ia lihat kepada suaminya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Baltus masuk dan mengabarkan jika ada berita kematian lagi di Sleepy Hollow. Malam harinya, Baltus menghampiri sang istri yang tampak sedang memetik bunga. Ia menyuruh istrinya bergegas pergi ke gereja untuk mengikuti pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan juga seluruh warga Sleepy Hollow. Tapi siapa sangka sesuatu yang mengerikan pun terjadi saat Baltus melihat hantu tanpa kepala ada di belakang istrinya. Baltus bergegas mengabari para tokoh masyarakat yang saat itu berada di gereja dan mengatakan jika istrinya telah dibunuh. Belum selesai bercerita secara detail, hantu tanpa kepala rupanya kembali mengejar Baltus sampai ke gereja. Suasana gaduh di dalam gereja pun tidak terkendalikan, sementara yang lain berusaha menembaki si hantu kepala buntung. Dalam kekacauan, tiba-tiba rekan-rekan Baltus membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan, di mana sang dokter mengatakan jika keempat sahabatnya telah menipu Baltus. Tapi belum sampai menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba pendeta Steinwick memukul kepala sang dokter dengan kayu. Nasib sang pendeta sendiri juga berakhir mengenaskan usai tertembak oleh pistol yang dipegang oleh Baltus. There's a conspiracy here! Katrina yang jatuh pingsan setelah melihat kematian tragis sang ayah nyatanya malah mengungkap fakta baru di mana Crane dan Masbeth kembali melihat simbol yang beberapa waktu lalu tergambar di lantai tepat di bawah kasur Crane. Melihat kesamaan simbol itu, Crane kemudian menyimpulkan jika pelaku yang selama ini ia cari adalah Katrina. Berhasil memecahkan kasus di Sleepy Hollow, pagi itu juga Crane memutuskan kembali ke New York untuk melaporkannya kepada hakim di sana.
Meninggalkan Sleepy Hollow, nyatanya di tengah perjalanan Crane menemukan fakta baru jika simbol yang ia lihat 2 kali ternyata bukanlah sebuah simbol jahat, melainkan sebuah mantra pelindung untuk orang yang dicintai dari arwah jahat. Menyadari kesalahannya, Crane meminta kereta kuda untuk putar balik kembali ke Sleepy Hollow. Penasaran dengan mayat Nyonya Balthus, Crane pun membuka peti mati dan mendapati fakta baru jika mayat wanita tersebut sudah mati lebih dulu sebelum tangannya disayat. Seolah menyadari kesalahannya, Crane bergegas pergi untuk menjemput Katrina yang mungkin saat ini nyawanya dalam bahaya. Di tempat lain, Katrina kembali pingsan saat melihat ibu tirinya yang baru saja meninggal tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat putri tirinya pingsan, Nyonya Balthus tampak memotong sedikit rambut Katrina dan melakukan ritual memanggil kembali arwah hantu tanpa kepala yang mana tujuannya adalah menumbalkan sang anak. Singkat cerita, Katrina akhirnya terbangun dari pingsan dan mendengar semua hal yang dikatakan ibu tirinya. Di mana sang ibu membuat pengakuan bahwa ialah yang melakukan seluruh aksi jahat lewat sebuah ilmu sihir yang ia pelajari untuk memanfaatkan jasad hantu tanpa kepala. Sang ibu juga mengatakan bahwa yang terbunuh itu adalah Sarah, pembantu rumah tangga mereka yang sebelumnya tangannya telah ia sayat dan kemudian memenggal kepalanya. Nyonya Balthus kemudian mulai menceritakan tentang jati dirinya pada Katrina, di mana ia sangat menyimpan dendam kepada Van Gareth yang telah mengusir semua keluarganya dari tanah mereka. Padahal keluarganya telah mengabdi dengan setia kepada keluarga Van Gareth. Itulah kenapa Nyonya Balthus akhirnya menukar jiwanya kepada setan untuk membalaskan sakit hatinya pada keturunan keluarga Van Gareth. Secara terang-terangan, Nyonya Balthus mengatakan jika Katrina harus mati agar ia bisa menguasai seluruh hartanya. Di sisi lain, Masbeth berhasil masuk mengendap-endap ke tempat Katrina dan Nyonya Balthus berada. Tapi sayangnya, Nyonya Balthus berhasil menangkap basah keberadaan Masbeth di ruangan itu. Tidak berselang lama, Crane tiba di bangunan tempat Nyonya Balthus menyandra Katrina dan juga Masbeth. Meskipun sudah menghancurkan bangunan dengan membakarnya, ternyata hantu tanpa kepala masih bertahan dan kembali mengejar targetnya. Tidak kehilangan ide, Crane memancing hantu tanpa kepala untuk mengikutinya ke arah pohon mati tempat jasad si hantu dikuburkan. Sayangnya, aksi mereka dipergoki oleh Nyonya Balthus yang berhasil melukai Crane dengan sebuah tembakan. Crane yang masih hidup bergegas mengambil tengkorak hantu kepala buntung yang digantung di atas kuda. Meskipun sempat terjadi aksi saling berebut, Masbeth berhasil melumpuhkan Nyonya Balthus dengan memukul kepalanya dengan sebuah kayu. Melihat Katrina yang hendak dipenggal oleh hantu tanpa kepala, Crane segera meraih tengkorak penunggang kuda dan memberikannya kepada yang punya. Si penunggang kuda akhirnya kembali ke wujud aslinya dan meninggalkan Crane dan Katrina di hutan. Tentunya ia juga membawa Nyonya Balthus bersamanya untuk menggantikannya sebagai tumbal. Di akhir kisah, penunggang kuda masuk ke dalam pohon mati bersama tumbal terakhirnya. Cerita ditutup dengan kembalinya Crane ke New York dengan mengajak Katrina dan juga Masbeth untuk ikut bersamanya.